Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, namaku Lavia Tamrin, mahasiswa jurusan Information Systems Accounting and Auditing di BINUS Kampus Kemanggisan. Saat ini, aku menjabat sebagai pengurus di KNB Dhamma Wadana BINUS University. Dalam video ini, aku akan menjelaskan materi agama Buddha tentang tempat-tempat suci agama Buddha. Pertama-tama, apa teman-teman tahu apa sih tempat suci itu? Sebetulnya, hampir semua agama di dunia ini memiliki tempat suci. Jadi, tempat suci adalah suatu tempat yang memiliki makna yang besar karena berperan penting dalam sejarah penyebaran agama tertentu. Jadi, perlu diperhatikan bahwa tempat suci ini berbeda dengan tempat ibadah, di mana tempat ibadah adalah tempat untuk berdoa dan melakukan ibadah. Sedangkan tempat suci adalah tempat yang terlibat langsung dalam penyebaran suatu agama dan sudah ada sejak dari agama tersebut pertama kali muncul. Beberapa tempat suci diyakini sebagai tempat kelahiran para dewa dan pusat kepemimpinan agama. Beberapa tempat suci lain juga dianggap sebagai tempat ibadah yang paling indah. Dalam agama Buddha sendiri, tempat-tempat sucinya yang utama itu semua berada di India. Mengingat agama Buddha memang muncul pertama kali di India melalui Pangeran Siddhartha Gautama yang kelak menjadi Sang Buddha. Karena itu, pertama-tama kita akan membahas tempat suci yang ada di India terlebih dahulu. Pertama, ada Taman Lumbini atau Lumindeng. Taman ini berada di 150 km di utara Benares dan 25 km sebelah timur kota Kabliwastu, tempat kerajaan Pangeran Siddhartha berdiri. Letak pastinya itu ada di distrik Kapilawastu, Nepal, dekat perbatasan India. Pada tahun 1997, Taman Lumbini ini sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO yang dinominasikan untuk program warisan dunia internasional. Di sekitar Taman Lumbini ini adalah zona besar kebiaraan. Hanya ada wihara saja yang dibangun, tidak ada toko, hotel, ataupun restoran. Zona besar kebiaraan ini dibagi menjadi dua, yaitu zona timur dan zona barat, di mana zona timur terdapat wihara Theravada dan zona barat terdapat wihara Mahayana dan Vajrayana. Di taman ini sendiri kita dapat melihat adanya pohon bodhi suci dan kolam mandi kuno, seperti yang dapat dilihat di gambar bagian kiri. Lalu juga ada pilar Asoka dan wihara Maya Dewi, seperti gambar di bagian kanan. Lantas, mengapa tempat ini dianggap sebagai tempat suci? Ini karena tempat ini diyakini sebagai tempat di mana Ratu Maya Dewi melahirkan Pangeran Siddhartha Gautama. Selanjutnya, tempat suci agama Buddha yang kedua adalah Bodh Gaya. Bodh Gaya terletak di 438 km dari Kalkuta. Bodh Gaya ini sebetulnya adalah sebuah kota di distrik Gaya di India. Tempat ini dianggap tempat yang paling penting di antara empat tempat suci utama agama Buddha. Karena tempat ini merupakan tempat di mana Sang Petapa Siddhartha mencapai penerangan agung di bawah pohon Bodhi atas usaha dan ketekunannya sendiri, sehingga dapat mencapai tingkat kebudaan. Kemudian yang ketiga adalah Isipatana atau Sarna yang berada di Taman Kijang. Isipatana ini adalah taman rusa, tempat Buddha pertama kali mengajarkan Dharma dengan memutar roda ajarannya, yaitu Dhammacakkappawatana, dengan khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappawatana Sutta dalam bahasa Pali, atau Dharmacakra Prawartana Sutra dalam bahasa Sanskerta. Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma kepada 5 orang biku, yang kemudian menjadi siswa-siswanya yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah Kusinara. Kusinara adalah sebuah kota di distrik Kusinagar di India. Kusinara menjadi tempat suci agama Buddha karena merupakan tempat Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat dalam usia 80 tahun. Nah, itulah 4 tempat suci utama dalam agama Buddha. Dapat dilihat bahwa 4 tempat ini menjadi tempat suci karena merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam agama Buddha, seperti Sang Buddha lahir,
mendapatkan penerangan agung, pertama kali memutar roda ajarannya, serta akhirnya mencapai parinibbana. Nah, setelah menjelaskan tempat suci agama Buddha di India, kita akan lanjut ke tempat suci agama Buddha yang ada di Indonesia. Walaupun memang Indonesia tidak memiliki tempat yang berhubungan langsung dengan kehidupan Sang Buddha, tetapi di Indonesia masih banyak terdapat candi-candi Buddhis yang didirikan pada masa kerajaan Buddha. Relief-relief yang terpahat di candi-candi Buddhis ini dapat mengajarkan kita tentang nilai-nilai Dharma serta filosofi kearifan lokal Nusantara yang adiluhung. Nah, pertama, candi Buddhis di Indonesia adalah Candi Mendu. Candi ini bercorak agama Buddha Mahayana dan didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Yang kedua, pasti kita sudah tidak asing lagi, teman-teman pasti sudah mengenalnya, yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar yang terbuat dari batu andesit dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu yang diwujudkan dalam 10 teras bertingkat. Secara keseluruhan, Candi Borobudur mempunyai ketinggian 34,5 meter dengan luas 123 kali 123 meter. Setiap bagian candi dihias dengan 2.672 panel relief, 504 arca Buddha, dan 73 stupa. Berdasarkan data yang tersedia, diduga bahwa Candi Borobudur ini didirikan secara bertahap oleh tenaga kerja sukarela yang bergotong royong demi kebaktian ajaran agama pada masa pemerintahan dinasti Shailendra pada tahun 750 sampai 842 Masehi. Nah, itulah tempat-tempat suci agama Buddha yang ada di India dan Indonesia. Kita dapat melakukan yang namanya Dharma Yatra, yaitu ziarah ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Dhamma dengan mengunjungi tempat-tempat suci agama Buddha ini. Dengan Dharma Yatra, kita dapat memupuk dan memperteguh keyakinan akan Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Kita juga dapat memupuk karma baik dan mengkondisikan dapat terlahir di alam-alam bahagia atau surga. Kita juga dapat melestarikan nilai-nilai Dhamma melalui peninggalan sejarah. Jadi, apabila kita sebagai umat Buddha itu memiliki kesempatan dan kondisi yang mendukung, sebaiknya kita dapat melakukan Dharma Yatra ke candi-candi Buddhis ini. Dan keempat tempat suci utama agama Buddha di India sebagai penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Baik, setelah pemaparan materi, kita akan melakukan latihan soal sekarang agar ilmu yang didapat sebelumnya itu dapat benar-benar dipahami. Nah, aku akan memberikan waktu 5 detik untuk masing-masing soal. Untuk soal pertama, tempat kelahiran Sang Buddha ada di mana? A. Taman Lumbini, B. Bodh Gaya, C. Isipatana, atau D. Candi Borobudur. Jawabannya itu adalah A. Taman Lumbini. Untuk soal nomor 2, tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, di mana A. Isipatana, B. Bodh Gaya, C. Taman Lumbini, atau D. Candi Borobudur. Jawabannya itu adalah B. Bodh Gaya. Untuk soal nomor 3, ziarah ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Dhamma disebut dengan A. Dharma Yatra, B. Kusinara, C. Kamadatu, atau D. Triratna. Jawabannya itu adalah A. Dharma Yatra. Soal selanjutnya, Kusinara adalah tempat Sang Buddha A. Terlahir, B. Mencapai penerangan sempurna, C. Pertama kali memutar roda ajarannya,
atau D. Parinibbana? Jawabannya adalah D. Parinibbana. Soal terakhir, lima orang biku mendengarkan khotbah Buddha pertama kali di A. Taman Lumbini, B. Bodh Gaya, C. Isipatana, atau D. Kusinara. Jawabannya itu adalah C. Isipatana. Nah, ini adalah daftar referensi yang aku gunakan untuk menyusun PPT dalam video ini. Berikut adalah video mengenai tempat-tempat suci dalam agama Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya.